Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Pada kesempatan ini saya ingin mendoakan kepada Anda semua, terutama yang selalu menyimak channel saya. Semoga Allah memberikan keberkahan, kelimpahan, dan kesehatan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi inspirasi tentang 10 ide jualan bagi Anda yang mungkin saat ini dalam kondisi di mana harus tetap hidup, di mana harus menghidupi keluarga, di mana harus tetap bisa menghasilkan income dalam kondisi yang mungkin sebagian kota-kota besar dan mungkin sebagian daerah tertentu di Indonesia sudah menerapkan pembatasan berskala besar. Nah, kira-kira ide bisnis apa sajakah itu? Kita akan kupas satu persatu. 10 ide jualan yang bisa kita terapkan di tengah pandemi virus corona yang membuat krisis di tahun 2020 seperti ini. Ya, kira-kira ide jualan apa sajakah itu? Ya, video ini saya buat berawal dari pertanyaan seorang kawan yang mungkin terkena PHK. Dia bingung mau jualan apa. Ya, 10 ide bisnis ini bisa jadi Anda lakukan untuk menyambung kehidupan Anda. Ya, saya yakin banyak teman-teman yang mungkin saat ini sedang bisnisnya ada yang collab sehingga harus berganti bisnis baru, atau mungkin terkena PHK dari perusahaan di tempat ia bekerja sehingga mau tidak mau ia harus berjualan. Ya, tetapi jualan apa? Ya, baik, 10 ide jualan di tengah kondisi krisis gara-gara pandemi virus corona. Ya, ide yang pertama adalah sayur online. Ya, kenapa sayur online? Ya, perilaku masyarakat tentu berubah. Kebiasaan masyarakat yang mungkin semula pergi ke pasar ya untuk berbelanja sayur, atau mungkin ke hipermart ya, atau ke swalayan-swalayan besar untuk berbelanja sayur, atau mungkin menunggu tukang sayur untuk datang ke rumahnya. Ya, tentu ada berbagai faktor yang membuat seseorang itu menjadi malas ya. Mungkin karena faktor kebersihan, atau mungkin karena faktor harus keluar rumah, harus bertemu dengan banyak orang dan keramaian, dan itu menjadi resiko tersendiri. Maka dari itu, ide jualan sayur online. Ya, caranya adalah ya, Anda tentu juga harus survei harga market. Ya, harga market. Kemudian Anda menyiapkan database penjualan Anda. Nah, Anda bisa melempar produk yang akan Anda jual ke database penjualan Anda, ke kontak teman-teman Anda, atau mungkin ya, Anda bisa tawarkan ke grup-grup WhatsApp Anda yang Anda ikuti, teman-teman sekolah, ya tidak masalah, atau mungkin teman-teman komunitas, tidak ada masalah. Ya, Anda lihat animonya seperti apa. Nah, ketika terjadi animo yang bagus, maka Anda harus menyiapkan strategi khusus. Misalkan Anda membuat website sendiri, ya, dengan biaya yang tidak begitu besar, mungkin kurang dari 1 juta Anda sudah punya website untuk jualan. Ya, kalau tidak bisa membuat sendiri, ya, Anda bisa memakai jasa pihak ketiga. Sekarang ini gampang, jasa membuat website itu sangat banyak sekali. Ya, Anda menyiapkan website jualan Anda. Ya, Anda menyiapkan database calon customer prospek Anda survei harga market yang ada di pasaran, ya, Anda akan tawarkan dagangan Anda secara online. Ya, resikonya Anda harus membentuk tim, atau mungkin Anda sendiri, ya, mungkin ke pasar atau pasar tradisional pagi-pagi, ya, untuk menyiapkan order yang masuk di hari sebelumnya, ya, dan Anda akan melakukan pengiriman. Ya, tapi berikan value pada pengiriman yang Anda lakukan. Yang pertama adalah harus higienis. Yang kedua, pastikan bahwa customer merasa nyaman, merasa aman dengan produk Anda. Ya, mungkin itu akan menjadi value Anda, dan mungkin ke depan ini akan menjadi bisnis yang sangat
booming, menjadi bisnis yang sangat bagus dan menjadi tren tersendiri di kalangan masyarakat. Ya, sayur online. Ya, mungkin akan menggeser dari pedagang sayur tradisional. Ya, siap-siap saja, semuanya harus beradaptasi. Ya, kemudian yang kedua, ya, kebutuhan APD, kebutuhan masker, kebutuhan mungkin alat kesehatan, termogan dan sebagainya masih tinggi saat ini. Ya, kalau Anda mungkin bisa mengambil salah satunya, ya, mungkin Anda bisa, ya, atau mungkin Anda bisa memproduksi hal itu, memproduksi mungkin masker rumahan, ya tidak masalah, masker kain, ya tidak masalah, jual aja. Sekarang permintaannya masih sangat tinggi, ya, karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu sudah mendekati angka 300 juta, ya. Berapa kebutuhan maskernya? Ya, sediakan aja masker murah. Kalau perlu mungkin Anda akan membuat brand masker Anda sendiri, di mana mungkin value-nya, ya, Anda bisa membidik kalangan masyarakat menengah ke atas, ya, dari desain yang bagus atau mungkin dari kualitas bahan yang bagus, ya. Harga mahal sedikit tidak masalah, tapi itu akan memberikan value bagi produk Anda, ya. Itu contoh saja, ya. Jadi jualan masker, APD, alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan, ya, kondisi seperti sekarang ini masih sangat terbuka lebar, ya. Kemudian yang ketiga adalah makanan catering harian, ya. Jadi tidak semua orang itu bisa memasak, dan gaya hidup di masyarakat kita adalah masyarakat yang mungkin maunya instan. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi Anda untuk menyediakan catering harian atau makanan siap saji, ya. Tinggal Anda membuat jadwal menu-menunya, ya. Anda broadcast mungkin di sosial media Anda, di Facebook Anda, mungkin di WhatsApp Anda, atau mungkin di kenalan-kenalan Anda, tidak masalah, ya. Ketika Anda mampu bermain di sektor ini, ya, mungkin basic bisnis Anda yang semula mungkin catering yang melayani pernikahan atau mungkin acara-acara besar, karena saat ini tidak ada kerumunan massa, otomatis order itu akan berhenti, maka Anda akan bisa menggeser bisnis Anda dari yang semula adalah catering berskala besar menjadi catering harian, ya, melayani rumah tangga, tidak masalah asalkan banyak, ya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bisnis empon-empon, jahe, minuman tradisional, ya. Konon kabarnya minuman empon-empon, rempah-rempah, dan minuman tradisional ini mampu menangkal virus, ya, mampu meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Dan orang kecenderungannya senang dengan hal-hal yang sifatnya natural, yang alami, dari bahan kimia, bebas dari bahan kimia, ya. Ini menjadi peluang bagi Anda, ya. Jualan wedang uwoh, ya, tidak masalah. Dulu minuman ini, ya, mungkin biasa-biasa saja, tidak begitu dinikmati, tapi sekarang menjadi suatu hal yang sangat dinikmati. Dan bagi masyarakat kota besar untuk mendapatkan itu tidak mudah. Ini menjadi peluang tersendiri bagi Anda untuk memasarkan secara online, ya. Oke, yang kelima, ya, ini adalah makanan yang mungkin tahan sampai berbulan-bulan dan rasanya juga manis, ya, kurma, ya. Kurma bisa menjadi salah satu komoditi pilihan jualan Anda, ya. Kita tahu bahwa sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama Muslim, mungkin, ya, bukan mungkin, ya, tapi gaya hidupnya adalah suka dengan, ya, sesuatu yang manis, sesuatu yang mungkin ada tradisi dalam hal keagamaan, ya. Bukan tradisi, ya, tapi ada siroh di situ, ya. Maka berjualan kurma ini menjadi peluang yang bagus bagi Anda, ya, untuk meraih pundi-pundi di masa seperti ini, ya. Yang pertama adalah karena kurma itu sifatnya tahan lama, Anda bisa stok, dan, ya, harganya Anda bisa memilih dari yang murah sampai yang
kelas atas. Kalau mau take profit yang tinggi, tentu Anda harus mencari target market yang kelas atas, karena mereka tidak melihat harga lagi, ya. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Anda bisa berbisnis atau berjualan frozen food. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya mungkin Anda bisa memasarkan. Ya. Atau mungkin Anda bisa membeli, kalau Anda ada modal, ya, Anda bisa membeli ya, kulkas atau pendingin atau freezer, ya. Anda stok dan Anda pasarkan. Ya, di lingkungan tempat tinggal Anda, di kalangan teman-teman Anda, ya. Atau mungkin Anda bisa memberikan atau membuat, ya, semacam tulisan atau MMT di depan rumah Anda, agen frozen food, ya. Selain Anda bisa konsumsi sendiri, Anda juga bisa jualan. Nah, itu ide jualan yang menurut saya sangat simpel, ya kan? Anda bisa kulaan, Anda bisa stok, Anda bisa jual lagi. Atau Anda bisa produksi sendiri, lalu Anda vakum, ya, Anda masukkan ke freezer, ya. Ya, banyak sekali produk-produk yang frozen saat ini, ya. Oke, yang ketujuh adalah madu murni, ya. Ide bisnis jualan madu murni, ya. Banyak kalangan petani yang kesulitan untuk menjual madunya, ya. Ketika Anda punya terobosan untuk membuat brand Anda sendiri dengan memberikan kemasan sendiri, membuat label sendiri, dan kalau perlu, ya, untuk mengurus izin dan sebagainya mungkin akan butuh waktu yang lama. Tapi, ya, Anda bisa mulai jualan sekarang juga, tidak harus menunggu izin, tetek bengek dan sebagainya. Jualan saja. Justru madu murni yang dari petani itu yang mungkin sekarang banyak dicari karena kandungannya masih murni, ya. Banyak petani yang kesulitan untuk menjualnya. Anda bisa menjadi jembatan untuk menjualnya dengan memberikan value lebih, memberikan kemasan yang lebih bagus, memberikan merek. Anda bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dari yang petani langsung menjual kepada customernya, ya. Oke, jadi madu murni. Kemudian yang ke-8, ide bisnis jualan paket data. Ya, kita tahu bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia pada saat ini adalah kebutuhan telekomunikasi, ya. Dan satu yang saat ini menjadi kebutuhan yang sangat primer adalah kebutuhan harus tetap online di internet, ya. Maka dari itu kebutuhan akan paket data sangat tinggi, apalagi anak-anak sekolah saat ini sedang banyak yang libur, tugas-tugas semua by online, ya. Meskipun counter-counter kecil yang menjual paket data menjamur, jualan paket data akan tetap diminati, ya, bukan dinikmati, ya. Jadi diminati oleh siapapun, ya. Maka dari itu silahkan Anda bisa mulai jualan paket data. Caranya seperti apa? Caranya Anda bisa, ya, menghubungi counter-counter besar, ya. Anda bisa menjualkan produknya, atau Anda bisa kulaan dulu dalam skala yang kecil, lalu Anda jual di depan rumah Anda, ya. Sekarang itu sistem by voucher, ya. Jadi meskipun, ya, bagi kalangan tertentu mungkin tidak pernah membeli paket data karena bisa memaketkan sendiri dari handphonenya, mereka bisa mengisi dari saldo banknya, ya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Masyarakat menengah ke bawah dan mungkin kebanyakan masyarakat bawah, mereka, ya, masih suka gaya hidupnya dengan membeli voucher atau paket data ke gerai-gerai kecil-kecil, ke counter-counter kecil, ya. Karena mungkin mereka tidak semua punya akses untuk m-banking, harus mungkin mengisi pulsanya sendiri dan mengangkatnya sendiri, mungkin tidak tahu, ya. Satu-satunya cara yang instan, dan ini masih berlaku pada saat ini, dengan membeli voucher ke counter-counter kecil. Ini bisa menjadi sambungan untuk kehidupan Anda, ya. Ketika Anda menghasilkan sesuatu meskipun kecil, ya, minimal Anda bisa hidup untuk beberapa bulan ke depan, ya kan? Oke.
Yang nomor 9 adalah jasa antar barang. Ya, lah bukannya sudah ada Gojek, ojol, dan mungkin ada JNE, JNT dan sebagainya. Ya, tapi peluang ini masih terbuka lebar. Jasa antar barang. Ya, Anda bisa secara mandiri menawarkan bahwa Anda bisa ya mengantar barang dengan aman, dengan Anda memberikan jaminan keamanan. Yang kedua adalah kenyamanan. Ya, kenapa kenyamanan? Ya, ketika Anda berpromosi, pastikan bahwa user Anda merasa nyaman dengan Anda, dengan jasa Anda. Ya, misalkan bagaimana Anda memperlakukan kiriman Anda videokan. Ya, misalkan bagaimana Anda cara menyerahkan itu ke customer, mungkin dengan disemprot disinfektan terlebih dahulu, atau mungkin Anda cuci tangan dahulu, atau Anda mungkin memakai alat pelindungan diri, memakai sarung tangan, memakai masker. Ya, itu menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan tersendiri di saat kondisi seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir ini, yang nomor 10 adalah jualan suplemen. Ya, jadi kebutuhan vitamin C dan E sangat besar saat ini. Orang-orang ingin bugar, ya. Maka ketika Anda bisa mencari ya suplemen yang bisa Anda tawarkan dan Anda jual, itu akan menarik minat yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang tentunya sudah semakin paham untuk kebutuhan meningkatkan imunitas tubuhnya. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi 10 ide jualan yang bisa Anda jalankan untuk menyambung hidup, ya. Mungkin ide ini cocok untuk Anda yang saat ini terkena PHK, atau mungkin bisnisnya kolaps karena tidak menutup biaya operasional dan Anda harus menyambung hidup untuk keluarga Anda, atau mungkin Anda yang baru akan memulai jualan di tengah kondisi seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng di sebelah kanannya juga. Salam bangkit dan bermartabat.